Akan menjawab soal UTS mata kuliah analisis lingkungan bisnis. Soalnya 1, sebutkan dan jelaskan apa yang dimaksud dengan analisis lingkungan bisnis. Jawabannya, pengertian analisis lingkungan bisnis adalah proses melakukan evaluasi apakah bisnis yang dijalankan memiliki berbagai risiko yang mungkin terjadi serta mengetahui sejauh mana kemungkinan prospeknya. 2. Jelaskan mengapa perlu melakukan analisis lingkungan bisnis. Jawabannya, mengapa lingkungan bisnis perlu dianalisis? 1. Agar pembuat strategi dapat mengantisipasi setiap kesempatan dan membantu mengembangkan sistem pemecahan sedini mungkin terhadap faktor-faktor lingkungan yang dianggap mengancam tujuan perusahaan atau early warning systems. 2. Untuk dapat mengefektifkan proses manajemen strategi karena dengan melakukan analisis lingkungan yang akan diperoleh lebih efektif. 3. Untuk membantu manajer dalam meramalkan dampak lingkungan bisnis terhadap perkembangan perusahaan. Terkumpulnya berbagai informasi dari lingkungan memudahkan untuk membuat perencanaan jangka panjang. Soal yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan PESTEL. PESTEL adalah singkatan dari politik, ekonomi, sosial, dan teknologikal. Jadi dapat dikatakan bahwa analisis PESTEL adalah analisis atau alat perencanaan strategi yang digunakan untuk mengevaluasi dampak dari faktor-faktor politik, ekonomi, sosial, dan teknologi terhadap suatu proyek. Pada dasarnya, analisis PESTEL dapat membantu kita menentukan bagaimana faktor politik, ekonomi, sosial, dan teknologi akan memengaruhi kinerja dan aktivitas bisnis dalam jangka panjang. Soal keempat, apa yang dimaksud dengan non-market strategi? Strategi bukan pasar adalah pola tindakan terpadu yang diambil di lingkungan non-pasar untuk menciptakan nilai dengan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Perusahaan yang memutuskan untuk memasuki negara yang memiliki pasar terbuka terutama bergantung pada strategi pasar. Kelima, pandemi COVID-19 ini termasuk ke dalam lingkungan internal atau eksternal. Jelaskan alasannya bagaimana pengaruh pandemi COVID-19 terhadap bisnis di Kalimantan Barat secara umumnya dan Pontianak khususnya. Jawabannya, lingkungan internal karena lingkungan internal terdiri dari kondisi dan kekuatan dalam suatu organisasi mempengaruhi manajemen organisasi. Terciptanya peluang bisnis banyak rantai pasokan industri atau bisnis global bergantung pada Tiongkok dan dengan adanya isu penyebaran COVID-19, rantai pasokan terhadap tersebut menjadi terganggu, sehingga hal ini memaksa para pemimpin industri dan bisnis menyiapkan rencana alternatif untuk keberlangsungan keseimbangan bisnis. Bila hal seperti ini terjadi kembali di masa depan, khususnya di Pontianak, sudah banyak peluang bisnis yang terjadi saat pandemi saat ini, seperti penjualan minuman boba yang merajalela di tengah pandemi saat ini. Soal ke-6, coba buka YouTube dan tulis analisis lingkungan bisnis dan lingkungan PESTEL. Review isi kedua video yang Anda tonton. Lingkungan bisnis adalah pada video pertama, lingkungan bisnis adalah segala sesuatu yang mempengaruhi sebuah aktivitas bisnis dalam suatu lembaga, organisasi, atau perusahaan. Lingkungan bisnis terdiri dari lingkungan bisnis mikro adalah lingkungan dalam bisnis yang mempunyai pengaruh langsung terhadap perusahaan. Lingkungan bisnis makro adalah lingkungan dalam bisnis yang tidak terpengaruh langsung terhadap perusahaan. Video yang kedua, analisis lingkungan bisnis ini dimaksudkan untuk agar kita dapat mengidentifikasi adanya peluang-peluang dalam bisnis yang dengan demikian perlu mendapatkan perhatian dari perusahaan atau dari pengambil keputusan, dan di saat yang sama dengan melakukan analisis lingkungan bisnis ini, maka kita juga dapat dengan segera mengantisipasi dengan adanya berbagai ancaman. Soal ke-7, silakan ringkas bab 1 dan bab 2 dari buku analisis lingkungan bisnis yang Anda miliki. Ringkasan pada bab 1. Apa saja sektor lingkungan bisnis dan bagaimana perubahan di dalamnya mempengaruhi keputusan bisnis. Lingkungan bisnis eksternal terdiri dari sektor ekonomi, politik, dan hukum, demografi, sosial, persaingan global, dan teknologi. Manajer harus memahami bagaimana lingkungan berubah dan dampak dari perubahan tersebut pada bisnis. Ketika aktivitas ekonomi kuat, tingkat pengangguran rendah, dan tingkat pendapatan naik, lingkungan politik dibentuk oleh jumlah
intervensi pemerintah dalam urusan bisnis, jenis undang-undang yang dikeluarkan untuk mengatur bisnis dalam dan luar negeri, dan stabilitas politik umum suatu pemerintah. Demografi atau studi tentang statistik vital orang adalah inti dari banyak keputusan bisnis. Bisnis saat ini harus berurusan dengan preferensi unik dari generasi yang berbeda, yang masing-masing membutuhkan pendekatan pemasaran yang berbeda serta barang dan jasa yang berbeda. Populasinya menjadi semakin beragam. Saat ini minoritas mewakili lebih dari 38% dari total populasi Amerika Serikat, dan jumlah itu akan terus meningkat selama beberapa dekade mendatang. Daya beli minoritas juga meningkat secara signifikan, dan perusahaan mengembangkan produk dan kampanye pemasaran yang menargetkan kelompok etnis yang berbeda. Faktor sosial, sikap, nilai, dan gaya hidup kita memengaruhi apa, bagaimana, di mana, dan kapan orang membeli produk. Mereka sulit untuk diprediksi, didefinisikan, dan diukur karena mereka bisa sangat subjektif. Mereka juga berubah saat orang bergerak melalui tahapan kehidupan yang berbeda. Ringkasan pada bab 2, bidang bisnis dan lingkungannya berkaitan dengan masalah-masalah di lingkungan bukan pasar yang berpotensi berpengaruh penting pada kinerja organisasi dan manajerial. Manajer berada dalam posisi terbaik untuk memahami bagaimana aktivitas pasar perusahaan menimbulkan masalah bukan pasar dan untuk menilai pentingnya masalah bukan pasar untuk strategi pasar dan kinerja keseluruhan. Dengan demikian, manajer memiliki tanggung jawab untuk menangani masalah bukan pasar dan menggunakan strategi bukan pasar dan pasar untuk mencapai kinerja yang unggul. Lingkungan bukan pasar perusahaan dicirikan oleh 4I, isu, interest, institution, dan information. Seperti yang ditunjukkan oleh contoh industri mobil, masalah bukan pasar memiliki implikasi penting bagi perusahaan dan kinerja pasar, dan bukan pasar mereka. Masalah bukan pasar dapat didefinisikan secara eksternal oleh manajemen dan mungkin muncul dari penemuan ilmiah, pemahaman baru, aktivitas kelompok kepentingan, perubahan kelembagaan, dan masalah moral, karena faktor-faktor ini berubah seiring waktu. Lingkungan bukan pasar dan agenda masalah bukan pasar suatu perusahaan berkembang. Manajemen tidak hanya harus menangani masalah bukan pasar secara efektif, tetapi juga harus menentang masalah dan mengambil langkah proaktif untuk mengatasinya. Banyak masalah bukan pasar melewati tahapan identifikasi masalah, pembentukan kelompok kepentingan, legislatif, administrasi, dan penegakan. Pola ini berfungsi sebagai pengingat bahwa masalah berkembang, bahkan masalah yang tampaknya kecil, dapat memiliki efek yang substansial, dan dampaknya meningkat saat masalah bergerak melalui tahapan siklus hidupnya. Namun, tidak semua masalah bukan pasar melewati kelima tahap tersebut, dan beberapa seperti deregulasi menghasilkan lebih sedikit daripada lebih banyak pembatasan. Kemajuan suatu masalah dibentuk oleh tindakan perusahaan dan kepentingan lainnya, dan oleh karakteristik lembaga tempat masalah tersebut ditangani. Terima kasih.